Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul dalam kegiatan tes PPDB untuk tahap yang keempat, yaitu sosialisasi dengan orang tua, ayah bunda yang calon siswa-siswi SMP plus Citra Madinatul Ilmi yang hari ini mengikuti tes masuk. Ya, mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Yang pertama yang kita hormati dan muliakan, yang terhormat Kepala Sekolah SMP plus Citra Madinatul Ilmi, yaitu Ustadz Arif Baitikar Rahman MPD. Kemudian juga yang kami hormati dan muliakan dan banggakan ayah bunda semua yang hari ini anak-anak bagian pian ikut tes masuk di sekolah kami, yaitu di SMP plus Citra Madinatul Ilmi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dengan baik. Amin. Dan mendapatkan hasil terbaik bisa bergabung di SMP kami. Ya, untuk kali ini di kesempatan ini kita dilewat melalui aplikasi Zoom ini karena keadaan yang tidak memungkinkan, jadi terpaksa secara virtual kita silaturahmi. Mudah-mudahan ini kadang mengurangi silaturahmi kita dan diberikan keberkahan oleh Allah di pertemuan kita walaupun hanya secara virtual seperti ini. Amin. Hari ini ada beberapa sesi. Yang pertama, insya Allah nanti sesi penyampaian menyangkut SMP plus Citra Madinatul Ilmi, yaitu tentang pembiayaan, baik itu dari masuk maupun nanti proses ketika belajar di SMP plus Citra Madinatul Ilmi. Kemudian juga tentang peraturan akademik. Nah, peraturan akademik ini akan disampaikan nanti oleh Ustadz Arif Baitikar Rahman selaku Kepala Sekolah SMP plus Citra Madinatul Ilmi. Kemudian sesi yang kedua nanti yaitu penyampaian tata tertib sekolah. Nah, tata tertib sekolah yang pertama ulun perkenalkan diri dulu di sini. Ulun selaku Wakamat Kesiswaan, Wakil Kepala Sekolah bidang kesiswaan, yaitu atas nama Nasrullah. Nah, jadi ulun biasa dipanggil Nasrullah, atau biasa anak-anak siswa-siswi manggil Ustadz Anas atau Ustadz Inas. Nah, itu panggilannya. Yang sesi yang ketiga nanti kita ada sesi tanya jawab. Mungkin ada hal-hal yang ingin ayah bunda tanyakan, bisa nanti secara langsung, bisa lewat chat WA atau lewat di sini ada layanan chatnya juga di Zoom, bisa diketik di situ. Atau mungkin nanti kami persilahkan juga bisa langsung lewat komunikasi kita lewat Zoom. Nah, nanti silahkan ditanyakan apa yang mungkin kurang jelas atau apa yang mungkin menjadi pertanyaan ayah bunda semua tentang nanti kegiatan kita di SMP plus Citra Madinatul Ilmi. Ya, mungkin langsung saja kita kepada sesi yang pertama. Ini akan disampaikan nanti oleh Ustadz Arif Baitikar Rahman. Kepada beliau waktu dan tempat disediakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hari ini kita masih diberi kesehatan, kita masih diberi nikmat iman, dan alhamdulillah hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun secara virtual dalam rangka sosialisasi SMP plus Citra Madinatul Ilmi Banjarbaru.
Alhamdulillah hari ini anak Bapak Ibu juga melaksanakan tes dan kita alhamdulillah hari ini bisa saling bahasa orang Banjar itu berpandaran lah supaya pian Iya. dikenal dengan gimana buan pian nyekolahkan anak pian kena. Nah, jadi kita hari ini sesinya santai saja Bapak Ibu. Buan pian kalau ada yang kurang jelas bisa langsung ditanyakan. Jadi hari ini kita sifatnya silaturahmi saja. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW serta keluarga, sahabat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah, dan kita sama-sama berdoa mudah-mudahan kita semua nantinya diakui beliau sebagai umatnya. Amin ya rabbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, hari ini ulun ada dua hal yang ingin ulun jelaskan kepada Bapak, Ibu, atau Ayah Bunda. Yang pertama tentang peraturan akademik sekolah kita, dan yang kedua tentang pembayaran atau kewajiban Ayah Bunda selama anak didiknya atau peserta didiknya berada di SMP plus Ibrahimiyatul Ilmi Banjarbaru. Ini ulun izin membagikan slide. Kelihatan Ayah Bunda slide yang ulun bagikan? Oke, terlihat Ustaz. Alhamdulillah. Nah, jadi hari ini kita akan membicarakan tentang peraturan akademik. Peraturan akademik ini di sini adalah peraturan yang menyangkut segala hal, entah itu dari KBM dan lain-lain, dari peserta didik kita, yang ini merupakan salah satu SOP atau aturan yang harus dipenuhi oleh anak didik kita untuk syarat masuk atau naik kelasnya. Nah, ini akan menjelaskan satu persatu. Yang pertama itu tentang kehadiran. Nah, jadi kehadiran, ini Ayah Bunda, kehadiran itu wajib hadir di sekolah sebanyak 85% dari jumlah hari efektif. Jadi misalkan kalau hari efektifnya ada 100 hari, maka anak ayah dan bunda itu wajib hadir minimal 85% atau 85 hari. Nah, sedangkan untuk yang 15 hari itu atau 15 hari itu boleh tidak hadir, tetapi itu akan menjadi pertimbangan saat kita rapat kenaikan kelas. Kalau 16 hari itu sudah tidak cukup syarat dalam kehadiran. Maksud di sini tidak hadir di sini adalah tanpa keterangan Ayah Bunda. Kalau izin, kalau misalkan sakit dan lain-lain itu tidak dihitung. Nah, jadi insya Allah Ayah Bunda kalau ada jodohnya anak Bapak Ibu masuk ke SMP kita insya Allah nanti di setiap kelas, misal Ayah Bunda masuk kelas 7A anaknya, maka di kelas 7A itu akan dibentuk grup Ayah Bunda. Yang pertama itu grup WA anak-anak dan wali kelas, dan yang kedua grup WA orang tua dengan wali kelas. Nah, jadi untuk izin ini Ayah Bunda tidak perlu repot-repot seperti kita dulu menulis surat, mengirim dan lain-lain. Cukup Bapak atau Ayah Ibu menchat di WA, boleh. Telepon boleh, SMS boleh. Nah, jadi intinya ketika perizinan itu Ayah Bunda cukup menghubungi wali kelasnya, entah itu lewat media sosial, WA, Telegram, SMS atau telepon. Nah, itu sudah dianggap valid. Dengan catatan izin itu kita anggap valid jika yang minta izin adalah Ayah Bunda sendiri. Nah, jadi kalau anaknya yang izin, biasanya kan ada nih di sekolah-sekolah kita dulu. Misalkan tidak hadir, maka titip pesan ke teman. Izinkan akulah pada turun hari ini padahi Bapak atau Ibu guru garing. Nah, itu tidak kita izinkan Ayah Bunda. Jadi kalau anaknya titip pesan atau anaknya yang menghubungi wali kelasnya, itu kita anggap tidak valid. Jadi harus Ayah Bunda.
Untuk apa? Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau penyalahgunaan perizinan. Nah, jadi insya Allah tidak memberatkan ayah bunda. Ayah bunda tinggal chat wali kelasnya, Japri, entah itu lewat WA tadi, Telegram, SMS atau telepon. Udah itu sudah dianggap valid. Asal ayah bunda yang izin supaya kita sama-sama tahu bahwa hal-hal yang tidak bisa anak ayah bunda turun ke sekolah atau berada di sekolah itu memang ada hal yang penting yang tidak bisa ditinggalkan. Nah itu tentang kehadiran. Nah, kalau saat pandemi, ya Pak Ustadz, ini kan kita sudah 1 tahun lebih pandemi, dan alhamdulillah di sekolah kita ya Bunda, ini walaupun pandemi kita pembelajaran kita tetap berlangsung. Cuma dengan beberapa penyederhanaan. Kalau dulunya kita perlu memberikan gambaran kalau kita PTM atau pertemuan tatap muka. Dari pagi, anak ayah bunda itu datang ke sekolah sekitar jam 8 biasanya sampai ke sekolah. Karena anak ayah bunda ada dapat fasilitas bis sekolah kalau menginginkan. Jadi ada beberapa rute, ada ke arah Banjarbaru, ada ke arah Banjarmasin, dan ada ke arah belum sampai Bati-Bati. Nah, jadi bis kita ada berangkat dari sekolah itu sekitar jam 6:30 atau jam 7, lalu menjemput anak ayah bunda dan datang ke sekolah kira-kira biasanya jam 8. Dan kita harapkan biasanya dihimbau pada anak-anak yang berhadir ke sekolah itu berwudu dulu di rumah. Karena apa? Karena ketika anak Bapak Ibu sampai ke sekolah, biasanya meletakkan tas di dalam kelas, langsung kita arahkan ke musola ya Bunda. Di musola kita melaksanakan kebiasaan keagamaan. Yang pertama kita sholat duha berjamaah, sholat istikharah, tadarus Al-Quran, Asmaul Husna. Nah baru setelah itu kita belajar di kelas. Nah, jadi pembelajaran di kelas itu biasanya berlangsung dari jam 8.30. Kenapa Ustadz jadi lebih lambat dibanding sekolah-sekolah yang lain? Nah, mungkin ini ada juga perbedaan kita dengan sekolah yang lain karena kita anak didiknya dijemput lewat bis, maka kadang entah itu keadaan macet dan lain-lain, maka rata-rata bis itu sampai ke sekolah jam 8. Itu pun anak-anak ada yang sudah menunggu bisnya sungsung banar, cuma karena bisnya ganal dan biasanya pagi macet, jadi jam 8 baru kita sampai di sekolah bisnya. Dan kita tidak bisa mendisiplinkan atau menghukum siswa yang terlambat, karena kalau terlambat pasti satu bis semuanya. Tidak bisa seperti kita dulu sekolah, karena kita kan berangkat sendiri-sendiri. Nah itu yang. Selanjutnya pada pembelajaran di JP 1, 2, dan 3, setelah JP ketiga itu akan ada istirahat pertama. Selanjutnya lanjut lagi ke 4, 5, dan 6, itu isoma. Jadi anak Bapak Ibu, ketika nantinya sudah aktif pembelajaran, PTM bahasanya sudah normal seperti biasa, tidak pandemi seperti ini, anak Bapak Ibu pada saat isoma itu mendapatkan juga jatah makan siang. Jadi ketika jam ke-6 itu selesai, kita arahkan anak-anak biasanya keluar langsung berwudu. Kalau sudah masih tidak batal wudunya, bisa langsung ke musola. Dan di musola kita melaksanakan zuhur berjamaah. Nah setelah sholat zuhur berjamaah, anak Bapak Ibu juga ada kegiatan di musola itu setelah zuhur. Kalau Senin dan Selasa itu ada kegiatan taklim. Taklim itu yang mengisi adalah ustadz-ustadznya dengan materi kajian tauhid, kajian fikih, kajian akhlak, dan kajian hadis biasanya. Nah, jadi Senin Selasa itu yang mengisi adalah ustadz. Dan selanjutnya untuk Rabu dan Kamis setelah zuhur juga ada kegiatan kultum Bapak Ibu. Jadi kultum itu juga mirip dengan taklim, tapi yang mengisi adalah anak-anak Bapak Ibu. Jadi insya Allah anak Bapak Ibu kalau sekolah di SMP Citra Madinatul Ilmi ini minimal
1 kali dia akan mendapat giliran kultum. Kultum itu dia bicara di hadapan seluruh warga sekolah. Jadi insya Allah itu juga teknik atau salah satu pembiasaan yang kita biasakan kepada anak didik kita agar berani bicara di depan publik atau terampil. Jadi materinya insya Allah nanti akan kita bimbing oleh ustadz ustazahnya. Materinya tentang keagamaan. Nah, selanjutnya setelah tadi juga di sholat zuhur, anak bapak ibu untuk laki-lakinya biasanya bergantian dapat giliran azan, bergantian memimpin wirid setelah sholat, dan juga bergantian membaca doa setelah sholat. Nah, selanjutnya lagi setelah kita selesai kegiatan di musola tadi, maka anak ayah bunda akan diarahkan untuk makan siang bersama-sama. Insya Allah makan siangnya ada iwak karing ya di pesantren ayah bunda. Insya Allah makannya iwak ayam biasanya. Lauknya. Biasanya juga bisa kalau tidak bisa makan ayam bisa nanti disampaikan atau koordinasi ke pihak kantin. Kalau ada alergi, misal alergi ikan patin, alergi ikan peda, atau alergi telur, atau alergi nasi, itu bisa nanti dikoordinasikan ke cateringnya dan kita berikan khusus untuk anak ayah bunda yang memang alergi tadi. Lanjut setelah makan siang ada diberi waktu jeda sedikit untuk anak-anak ke kantin. Biasanya ada yang belum puas atau ada yang masih belum full perutnya, jadi paksa ke kantin menambahi lagi. Selanjutnya setelah sholat zuhur berjamaah tadi kita masuk lagi ke kelas, itu 3 JP lagi. Setelah 3 JP tersebut maka kita akan siap-siap sholat asar berjamaah. Sebelum sholat asar berjamaah biasanya anak-anak diberikan waktu 15-30 menit itu untuk hiburan lah. Kalau laki-laki biasanya dia menggunakan waktunya untuk bermain futsal. Kalau perempuan biasanya macam-macam, ada yang membaca buku di perpustakaan, ada yang kumpul-kumpul di bawah pohon, dan macam-macam kegiatan. Nah, jadi waktu itu adalah istirahat lah. 15 menit sampai 30 menit kita menunggu asar, waktu asar. Karena kan waktu asar itu kadang bisa cepat, bisa lambat. Jadi kita menyesuaikan hal tersebut. Selanjutnya ketika waktu asar sudah sampai, maka anak-anak kita arahkan lagi ke musola. Sebelum sholat asar kita di sini juga ada kebiasaan membaca hizib Imam Nawawi. Selanjutnya sholat asar berjamaah. Nah, setelah sholat asar anak-anak bapak ibu kembali ke kelas, baca doa dipimpin oleh wali kelasnya, dan setelah itu pulang menuju bis. Nah, jadi kira-kira kalau normal itu anak bapak ibu start dari sekolah biasanya jam 4:30 bapak ibu. Jadi ketika sampai ke rumah itu kayaknya sudah tidak ada waktu lagi untuk bermain dengan teman-temannya. Jadi sudah kita arahkan main-mainnya di sekolah. Nah, selanjutnya lanjut ke penilaian. Penilaian ini juga merupakan salah satu komponen sebagai pertimbangan untuk anak ayah bunda naik kelas. Untuk penilaian, nilai di bawah KKM itu biasanya tindak lanjutnya remedial, penugasan, ujian ulang. Dan tidak boleh anak ayah bunda itu lebih dari 3 mapel KKM-nya yang tidak tuntas. Maka ini akan berpengaruh nantinya tidak cukup syarat sebagai kenaikan kelas. Tapi ayah bunda biasanya ketika anak-anak itu nilainya tidak sampai KKM, maka insya Allah guru-guru atau ustaz-ustazahnya selalu memberikan shock terapi, entah itu remedial, entah itu tugas untuk memperbaiki nilai-nilainya yang kurang. Nah, selanjutnya tidak hadir saat PAS, penilaian akhir semester, 4, penilaian akhir tahun atau US, ujian sekolah ini kalau tidak hadir
dengan alasan yang syar'i, misal sakit dan lain-lain, itu bisa ulangan susulan dengan bukti surat resmi dari bapak, ibu atau ayah bunda. Selanjutnya yang terakhir, selain nilai akademik tadi, kita di sini juga ada penilaian sikap atau tingkah laku. Ini juga merupakan syarat kenaikan kelas dan kelulusan. Jadi program di sekolah kita ya bunda, selain ada juara kelas, juara 1, juara 2, juara 3, kita juga ada di setiap kelas itu memilih namanya siswa teladan. Jadi siswa teladan ini kita pilih tidak berdasarkan kepintaran akademiknya, tapi bagaimana cara dia bersosial di sekolah, bersosial di lingkungan sekolah, bahkan sampai di rumah. Nah, jadi sikap dan tingkah laku ini biasanya kalau yang paling bagus dinilai oleh ustadz-ustazah semuanya, maka dia akan menjadi siswa teladan di kelas 7D. Harapan kami dengan adanya program ini, anak kita, anak didik kita juga memperhatikan masalah sikap dan tingkah laku ini. Karena kata Nabi, orang yang tidak berakhlak atau beradab itu seperti biawak. Jadi sayang kalau anak-anaknya pintar tapi akhlaknya kurang, itu sangat kita sayangkan. Maka sekolah kita memperhatikan dan juga mengapresiasi bagi siswa-siswi yang memang membiasakan diri untuk berperilaku baik. Nah, selanjutnya dalam proses belajar mengajar, ini kalau tidak mengikuti pelajaran dengan sengaja, tidak mengerjakan tugas, terlambat dengan sengaja saat KBM berlangsung, itu akan ada treatment-treatment yang kita lakukan. Nah, yang pertama ditegur dulu, kalau masih itu bisa nanti BK, yang terakhir selanjutnya pemanggilan orang tua, dan terakhir skorsing. Tapi hampir tidak pernah yang sampai skorsing Bapak Ibu. Biasanya sampai BK sudah selesai masalahnya. Nah, selanjutnya yang keempat, ini juga merupakan poin yang yang begitu penting dalam kriteria kenaikan kelas anak-anak. Ini ada namanya di sekolah kita program tahsin dan tahfiz. Nah, sekedar diketahui oleh ayah bunda bahwa pembelajaran tahsin dan tahfiz di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi ini lebih banyak dibanding mapel-mapel umum biasa. Kalau mapel-mapel umum biasa, misal bahasa Indonesia 6 JP, matematika 5 JP, PAI 3 JP, IPA 4 JP. Nah, kalau tahsin dan tahfiz ini setiap harinya 2 JP selama 4 hari. Jadi dia 8 JP satu minggu. 8 JP satu minggu, dan kelasnya pun kelas khusus Bapak Ibu. Kalau misal di kelas reguler, kelas biasa, pembelajaran bahasa Indonesia misalnya, di kelas itu misal di kelas 7A ada 25 siswa. Maka pembelajaran bahasa Indonesia satu guru, siswanya 25 di kelas 7A. Nah, beda dengan pembelajaran tahsin dan tahfiz Bapak Ibu. Kalau tahsin dan tahfiz ini gurunya ada 8 dan dibagi per angkatan kelas. Misal jam 8 sampai jam 9 itu pembelajaran tahsin dan tahfiz. Maka seluruh kelas 7, 7A, 7B, 7C, 7D itu akan dibagi menjadi 8 kelompok. 8 kelompok, dan kelompok tersebut sesuai dengan kapasitas atau kemampuan anak Bapak Ibu sendiri. Maksudnya di sini tidak mesti yang di 7A kumpul 7A, kelompok A tidak. Jadi akan rolling lagi Bapak Ibu dalam program tahsin dan tahfiz ini. Kenapa dibedakan tahsin dan tahfiz? Karena memang ada grup tahsin, bahasanya ada grup tahfiz. Jadi kalau anak Bapak Ibu yang lulus SD sudah banyak punya hafalan dan bacaannya sudah bagus, maka itu insya Allah bisa kita masukkan ke grup tahfiz. Jadi memperbanyak hafalannya, kita fasilitasi. Nah, sedangkan anak-anak yang memang belum atau kurang bagus bacaannya, hafalannya masih kurang, maka kita akan masukkan di grup tahsin dulu. Nanti di grup tahsin, kalau potensinya meningkat, grafiknya bagus, maka dia nanti juga bisa masuk ke grup tahfiz, akan ada munakasyahnya. Nah, selanjutnya target hafalan. Target hafalan ini target hafalan minimal kita ayah bunda. Target hafalan kita anak ayah bunda 3 tahun sekolah di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi ini minimal
itu target hafalannya adalah juz amma, juz 30. Jadi kelas 7, 8, 9, 3 tahun kita targetkan hafal juz amma. Jadi insya Allah anak ayah bunda yang laki-laki kalau misalkan lulus SMP plus MI ini insya Allah kalau disuruh jadi imam tarawih, kawas sudah. Anak hafal juz amma. Nah, mudah-mudahan. Dan ini kita tidak, menurut ulun tidak muluk-muluk targetnya. Karena setiap hari memang ada pembelajarannya. Asal anak ayah ibu ikut pembelajarannya, ikut kegiatannya, insya Allah ini targetnya akan tercapai. Dan kita memang ketika lulusan, kita ada mengadakan khataman, dan di sana memang anak-anak ayah bunda memang sudah hafal. Nah, ini target minimal. Kenapa ulun katakan target minimal? Karena dalam kenyataannya, dalam perjalanannya, bahkan ada anak ayah bunda yang sekarang ini yang sudah hafal 5 juz. Ya tadi dia ikut grup tahfiz ini ayah bunda. Jadi kalau misalkan anak ayah bunda sekolah di SD, IT, atau ikut di TPA sorenya, biasanya kan sudah banyak hafalannya. Jadi masuk ke SMP ini tinggal memperbanyak atau menambah hafalannya di grup tahfiz tadi. Maka mungkin saja lulus SMP CMI ini hafal 5 juz, 6 juz. Mungkin karena kita memang fasilitasi bagi anak-anak yang memang sudah banyak hafalannya. Kita bedakan kelompoknya anak-anak yang memang banyak hafalannya dengan yang tidak punya hafalan atau yang masih diperbaiki bacaannya. Berbeda Bapak Ibu kelompok. Nah, dan ini supaya menjadi perhatian kita bersama, ini perlu kerjasama antara pihak sekolah dan ayah bunda, maka kita buatkan target-targetnya. Kelas 7 surah An-Nas sampai Ad-Duha, ini wajib dihafal sebagai persyaratan ikut ujian. Selanjutnya kelas 8 surah Al-Lail sampai dengan At-Tariq. Selanjutnya kelas 9 Al-Buruj sampai dengan An-Naba. Jadi insya Allah takuliling 7, 8, 9 takuliling hafal yang juz amma. Dan insya Allah ini akan menjadi investasi kita di akhirat nanti. Amin. Nah, ini peraturan akademik, gambaran peraturan akademik yang ada di SMP plus Citra Madinatul Ilmi, yang kita sama-sama meniatkan anak peserta didik kita mencetak generasi yang bukan hanya pintar dalam bidang akademik, tapi juga pintar dari segi religius. Dan insya Allah kita juga diajarkan di sini kalau bahasa pesantren itu rempah kampung ya bunda. Jadi anak pian sudah dibiasakan di sini belajar membaca doa selamat di kumpulan atau di musola. Jadi sudah terbiasa baca doa selamat yang laki-lakinya di orang-orang banyak, perkumpulan orang banyak. Setelah itu juga diajari menjadi imam. Biasanya kalau sholat duha, sholat istikharah pagi itu imamnya adalah peserta didik anak ayah bunda yang laki-laki, bergantian dia. Jadi juga insya Allah sudah terbiasa, dibiasakan dari dini menjadi imam supaya jangan gugup. Nah kalau untuk zuhur dan asar itu biasanya memang ustadznya. Nah selanjutnya juga tadi dibiasakan berbicara di depan publik. Nah kemampuan berbicara itu kalau tidak dilatih maka akan sulit. Walaupun orang nggak pintar, tapi tidak bisa mengutarakan, ya sulit jadinya. Nah, maka kita latih juga anak kita sama-sama di sini dalam kemampuan berbicaranya. Nah, selanjutnya ini ulun sampaikan perkiraan rincian biaya pendidikan selama 3 tahun. Nah, kalau untuk ini, nah ini untuk materi kita yang tua-tua lah bahasanya. Kalau yang tadi kan menyangkut anak didik kita, kalau ini menyangkut tentang ayah bunda, kewajiban ayah bunda dan hak ayah bunda yang didapatkan selama 3 tahun. Ini kita hitungkan selama 3 tahun ayah bunda. Nah, biayanya sekitar 52.500.000 mah banyaknya Ustadz. Nah, ini 1 tahun ayah, 1 tahun bukan 3 tahun ayah bunda. Sebuah mobil nih Ustadz aja. Jadi ini selama 3 tahun ayah bunda dan insya Allah uang yang kita
keluarkan ini kita niatkan sebagai infak demi kemajuan pendidikan anak-anak kita. Insya Allah uang ini tidak terlalu besar nilainya kalau dibanding dengan hasil yang insya Allah akan didapatkan oleh ayah bunda. Karena misalkan kita meninggal, maka amal yang masih bisa berjalan adalah anak soleh, doa atau kiriman-kiriman bacaan dari anak-anak kita yang soleh dan soleha. Dan insya Allah itu yang akan kita tanamkan atau itu yang kita akan ajarkan kepada anak ayah bunda sekalian. Nah, jadi ini ada uang pangkal, jelaskan. Ada uang pangkal ini 1 kali awal masuk ketika anak ayah bunda lulus tes PPDB, maka akan ada namanya uang pangkal. Ini 1 kali selama 3 tahun, cuma 1 kali. Nah, kalau dari SD biasa itu 9 juta dan kalau alumnus SD CMI itu dapat potongan, jadi sekitar 6 juta biayanya. Selanjutnya uang daftar ulang ini 3 kali, 3 kali ini dibayar 1 tahun sekali setiap awal tahun ajaran. Itu sebesar 650.000. Totalnya 1.950.000 per awal tahun. Selanjutnya uang SPP atau infak. Nah ini banyaknya 36 kali. Kenapa 36? Karena ini 12 bulan kali 3 tahun. Setiap awal bulan 750.000 per bulannya. Dan ini sudah yang tadi sudah ulun sampaikan, ini sudah termasuk dapat makan siang tadi. Kalau bulan puasa ya Pak Ustadz kan anak-anaknya kada turun kada makan, ya tetap bayarnya Bapak Ibu 750. Nah ini uang infak ini kalinya per 36 kali. Nah selanjutnya yang keempat uang transport ini dengan keterangan jika ikut bis. Jika ayah bunda anaknya ikut bis berarti boleh dong, tidak ikut bis boleh. Kalau anak ayah bunda misalkan ayah bunda ingin mengantar aja sekalian ayah bunda berangkat kerja, boleh. Kalau misalkan anak ayah bunda rumahnya di KCG dan ingin pergi ke sekolah naik sepeda, boleh. Nah, yang tidak boleh, anak ayah bunda menggunakan kendaraan bermotor. Jadi kendaraan bermotor tidak kita izinkan karena memang umurnya belum sampai. Nah, kita takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi uang transport ini boleh tidak, boleh digunakan atau boleh dipakai fasilitas bis tersebut. Kalau Bapak atau ayah bunda ingin ikut bis, maka itu per bulannya uang transport 250.000. Jadi kalau dihitung ya lebih murah ya bunda dibanding misalkan naik Gojek atau Grab. Kalau rumah Bapak Ibu atau peserta didik kita di Banjar misalnya, kalau 4 setiap hari pakai Grab ke sekolah, insya Allah lebih dari 250.000 sebulan. Dan ini ada yang bertakun juga, kalau rumah ulun di Pal 20 Bang Ustadz, kan cuma 3 kilo. Berapa biayanya? Nah, biayanya tetap sama ya bunda, 250.000 per bulan. Jadi kita pakai subsidi silang, membayari sopirnya dan membayari bensin atau bahan bakar dari bisnya. Jadi tetap bayarnya 250.000 per bulan, jauh dekat kayak sopir taksi angkot rajin. Selanjutnya yang kelima, ini uang buku. Uang buku ini setiap tahun sekali. Ini kita kerjasama dengan koperasi dan koperasi yang mengadakan bukunya, maka uang buku ini per tahunnya 1.500.000, 3 tahun 4.500.000, kurang lebih biasanya kurang dari 1.500.000. Selanjutnya yang keenam uang bimbel. Ini juga 1 kali dan ini bayarnya di semester 6 atau anak ayah bunda ketika hampir lulus. Semester 6 itu kelas 3, semester 2. Uang bimbel ini biasanya digunakan saat anak-anak pemantapan untuk melaksanakan ujian akhir.
Ini kan dulu kan ada UNBK. Kalau sekarang kan dihapus, maka kalau untuk tahun ini uang bimbel tidak ada. Tapi untuk 3 tahun akan datang, kita tidak tahu program apa dari pemerintah. Jadi ini dilampirkan saja. Kalau memang ada penilaian akhir yang sifatnya memang wajib dari pemerintah, maka kita perlu penguatan-penguatan, maka biasanya kita gunakan uang bimbel. Uang bimbel ini les anak ayah bunda, Bapak Ibu. Nah, selanjutnya yang ketujuh, uang perpisahan. Uang perpisahan juga dibayarkan di semester 6 atau kelas 3 semester 2 itu 550.000 kurang lebih. Nah, jadi biaya perpisahan itu semuanya sudah tercover, entah itu dari penulisan ijazahnya, pas fotonya, entah itu nanti koper ijazahnya, buku alumni dan lain-lain. Semuanya sudah masuk di sini. Jadi totalnya 52.500.000. Nah, biaya di atas belum termasuk seragam dan atribut sekolah. Jadi biaya ini belum termasuk seragam dan atribut sekolah. Seragam dan atribut sekolah ayah bunda ini akan disediakan oleh koperasi kita, koperasi Citra Madinatul Ilmi. Nah, biaya di atas juga belum termasuk program atau kegiatan dari yayasan dan diberitahukan lewat surat edaran jika ada. Kayak apa itu Ustaz contohnya? Ya, contohnya di sekolah kita ini kebiasaan sebelum pandemi ini melanda ada namanya field trip. Nah, field trip itu biasanya anak-anak ayah bunda itu diajak melakukan pembelajaran di luar lingkungan sekolah. Nah, field trip itu biasanya gratis dari Komsek dananya. Biasanya di kelas 7 sekali, kelas 8 sekali, kelas 9 sekali. Itu namanya field trip. Nah, selanjutnya yang kedua, nah ini tadi yang masuk kategori bintang ini. Yang kedua biasanya ada program kita bagi yang ingin setiap tahun biasanya diadakan, yaitu program ke Kampung Inggris Jawa Timur di Kediri, Bapak Ibu. Biasanya ini kegiatannya tidak wajib dan bagi anak ayah bunda yang ingin biasanya ada kotanya. Kalau kotanya terpenuhi kita berangkat dan alhamdulillah hampir setiap tahun kecuali tahun ini kita berangkat selalu ke Kampung Inggris. Di sana anak ayah bunda langsung aksi, langsung melakukan penerapan berbahasanya. Karena di sana kan dagang pentolnya aja pakai bahasa Inggris. Karena memang dibudayakan di sana di Kampung Inggris. Jadi pengalaman belajar di luar dan dibimbing oleh ustadz-ustadzahnya. Nah, selanjutnya itu biasanya programnya di kelas 7 dan 8. Jadi yang boleh ikut adalah anak-anak kelas 7 dan 8. Dan sifatnya sekali lagi ulun tekankan tidak wajib. Cuma bagi yang ingin, dan biasanya program ini pun diadakan atas dasar keinginan atau usulan dari orang tua atau peserta didik. Nah, yang ketiga untuk kelas 9 biasanya ada namanya program Rihlah Tarbawiyah. Nah, Rihlah Tarbawiyah juga pembelajaran yang dilaksanakan di luar lingkungan sekolah. Kalau field trip tadi itu di luar sekolah, tapi ruang lingkupnya tidak keluar daerah. Nah, sedangkan Rihlah Tarbawiyah ini ruang lingkupnya keluar daerah. Entah itu ke Bogor, entah itu ke Jakarta, entah itu ke Jogja, dan lain-lain. Biasanya ini dikhususkan untuk anak-anak kelas 9. Dan ini pun lagi-lagi tidak wajib ayah bunda. Tidak wajib bagi yang ingin. Nah, insya Allah biasanya kalau banyak yang ingin dan kotanya tercapai, maka kita laksanakan. Anak ayah bunda akan dibimbing oleh ustadz dan ustadzahnya. Nah, selanjutnya yang ketiga, biaya di atas belum termasuk subsidi COVID-19 jika ada. Nah, seperti yang sudah terlaksana di tahun ini, biaya-biaya yang sudah ulun sampaikan tadi, ini ada potongan semasa COVID ini. Nah, untuk yang tahun ini, untuk uang infak
itu disubsidi sebanyak 30%. Tapi kita berharap mudah-mudahan COVID di tahun ajaran anak ayah bunda itu sudah hilang. Jadi kita sudah bisa tatap muka, sudah bisa pembelajaran secara langsung. Karena kita pihak sekolah merasa kurang maksimalnya dalam pendampingan, dalam pembelajaran secara daring. Walaupun kita melaksanakan tetap terlaksana, tapi ya kalau dibandingkan dengan yang tatap muka, ya pasti kurang maksimal atau kurang optimal. Nah, sebagai informasi kepada ayah dan bunda, sekolah kita SMP Plus Citra Mariatul Ilmi ini kemarin sudah dilaksanakan visitasi dan sudah mendapat kelayakan untuk melaksanakan PTM. Jadi sekolah kita insya Allah sudah protokol kesehatannya sudah standar. Tinggal menunggu izin dari Pemda. Karena memang di Kota Banjarbaru kita masih belum mendapatkan izin untuk tatap muka. Beda dengan Banjarmasin. Alhamdulillah kalau ulun dengar bulan ini sudah dilaksanakan tatap muka bagi kelas 6 dan kelas 9. Kalau Banjarbaru ayah bunda masih tidak dapat izin dari Pemda. Walaupun sekolah kita ini sudah dinyatakan layak, tapi belum dapat izin. Nah, mudah-mudahan kalau kita lihat dari keputusan 4 menteri kemarin, bahwa bulan Juli sekolah sudah boleh melaksanakan tatap muka dengan syarat-syarat tertentu. Misal, PTK-nya sudah divaksin. Dan alhamdulillah sebagai info, ulun sebagai kepala sekolah sudah divaksin, sudah 2 kali divaksin. Nah, tinggal giliran kita menunggu kuota vaksin untuk PTK atau ustadz-ustadzahnya. Mudah-mudahan itu salah satu ikhtiar kita untuk dunia pendidikan, untuk lebih mengoptimalkan dunia pendidikan, mendidik dan mendampingi anak ayah bunda untuk menjadi generasi emas, generasi yang berakhlak mulia. Ya, selanjutnya ini untuk rincian seragam peserta didik SMP Plus CMI yang di-cover oleh koperasi. Nah, jadi ini yang sudah tadi saya sampaikan juga, ini biaya untuk putra dan ini untuk putri. Ini difasilitasi oleh koperasi sekolah, ayah bunda. Tapi boleh aja nanti lewat sekolah, di sekolah yang mengumpulkannya, nanti disampaikan ke ayah bunda. Untuk laki-laki ini totalnya 1.623.000 dan perempuan 1.953.000. Ini sudah seperti yang ketentuan ini. Untuk laki-laki dasi 1, kaos kaki 2, peci atau kopiah 1, 1 set emblem ada 4. Ini 4 ini 2 baju putih, 3 baju putih, 1 pramuka. Selanjutnya, maaf, 4 set emblem ini 2 baju putih, 1 sasirangan dan 1 pramuka. Rompi, selanjutnya kemeja sasirangan, ini 1, baju olahraga 1, baju takwa 1, baju takwa untuk hari Jumat, kemeja sasirangan untuk hari Kamis. Selanjutnya sabuk atau ikat pinggang, baju putih, celana putih putra 250, ini 1 estel, baju putih, celana putih biru putra 1 estel, dan celana hitam 1, dan seragam pramuka 1. Nah, selanjutnya untuk perempuan kenapa lebih mahal? Karena untuk perempuan ada kerudung. Bedanya di kerudung. Kerudung putih ini dapat 2, kerudung hitam dapat 1, kaos kaki 2, 1 set emblem ada 4, rompi, kemeja sasirangan, baju olahraga, sabuk, inner. Nah, juga anak ayah bunda kalau perempuannya kita wajibkan memakai inner atau bahasa Banjar itu talakung. Supaya rambutnya tidak kelihatan. Kita membiasakan, mudah-mudahan terbiasa anak didik kita untuk menjaga aurat walaupun hal sepele seperti rambut yang biasanya kelihatan ketika beraktivitas. Nah, selanjutnya baju putih kurung, rok putih putri 1 estel, baju putih kurung, rok biru putih 1 estel, rok hitam, seragam pramuka dan tudung pramuka. Ini nilainya total 1.953.000. Lumayan ayah bunda lah, ulun doakan mudah-mudahan rezeki ayah bunda lancar dan niat ayah bunda menyekolahkan anak
menyekolahkan anak untuk menjadi generasi yang mawas tentang agama atau religius, ini bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kalau kita bekerja atau kita berusaha mencari rezeki untuk diniatkan untuk mendidik anak menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah akan dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah selanjutnya ini yang terakhir, jangan berhenti menjadi baik karena firman Allah Subhanahu Wa Taala, barang siapa mengerjakan kebaikan seberat jerah pun saya akan melihat atau melihat balasannya. Jadi uang infak seperti uang pangkal seperti yang 9 juta tadi, insya Allah juga akan digunakan oleh pihak yayasan kita ke pembangunan sarpras yang mendukung kegiatan belajar mengajar di SMP Plus Citra Maniatul ini. Jadi ketika ayah bunda memasukkan anaknya ke sini, membayar uang pangkal, membayar uang infak, dan ketika uang pangkal itu digunakan untuk membangun musola, memperbaiki fasilitas-fasilitas di musola dan fasilitas di sekolah yang digunakan oleh anak didik kita untuk menuntut ilmu, insya Allah itu akan menjadi investasi yang berkelanjutan walaupun nantinya anak ayah bunda tamat atau lulus dari SMP ini. Tapi sedekah atau infak yang ayah bunda lakukan yang sudah menjadi misalkan menjadi semen, menjadi bangunan yang akan terus berdiri, insya Allah berdirinya melebihi dari usia kita. Mudah-mudahan itu akan menjadi amal jariah yang akan selalu mengalir ketika nantinya kita berada di alam kubur. Amin. Mungkin itu yang dapat Ulun sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah demikian tadi penyampaian tentang pembiayaan dan juga peraturan akademik untuk kita di SMP Plus Citra Maniatul Ilmi yang disampaikan oleh Ustadz Arif Baitikar Rahman. Kita sebelum lanjut ke sesi berikutnya itu tentang penyampaian tata tertib di SMP Plus Citra Maniatul Ilmi. Mungkin Ulun akan absensi dulu. Ayah bunda siapa saja yang sudah ikut bergabung. Yang pertama ayah bunda Haifa ada? Hadir? Ayah bunda Haifa? Hadir Bu, hadir. Oke, alhamdulillah. Hadir. Ya. Ustaz. Oke, alhamdulillah. Berikutnya ayah bunda Nisa Adina. Hadir. Ya. Hadir Ustaz. Ya, alhamdulillah. 35. Berikut satu. Kemudian ayah bunda Rafa Ramadan. Hadir ya? Ada nih. Awalnya 1 tahun 52 juta. Oke. Berikutnya ayah bunda Luna. 3 tahun. Ayah bunda Luna ada? Luna mungkin hadir ya. Ampun dulu. Ya, hadir. Punya FPLPJ sudah masuk. Berikutnya ayah bunda Kayara. Siapa? Hadir. Oh ya, hadir alhamdulillah. 30 dan 40 dan 35. Kemudian ayah bunda ayah bunda Muhammad Yudanto ada? Hadir. Ya, alhamdulillah Ibu ya. Oke. Ya. Berikutnya ayah bunda Aulia Yulianti. 75 ya. Belum kena. Terus ayah bunda Muhammad Dezano. Ada? Alhamdulillah hadir Ustaz. Makasih Ya. Ustaz. Alhamdulillah ya, oke. Kemudian ayah bunda Miftah Royan. Ada.
Oke, alhamdulillah. Hadir. Terus ayah bunda Aisyah Diandra. Hadir Ustaz. Ya, alhamdulillah. Ayah bunda Aprilia Larasati. Hadir Ustaz. Oh, nggih. Terakhir ayah bunda Ahmad Junesya. Ada? Oh ya. Ya, kita lanjutkan untuk sesi berikutnya, yaitu tentang penyampaian tata tertib. Untuk kesempatan kali ini Ulun sendiri yang akan menyampaikan. Sekali lagi, di sini Ulun selaku Wakasek Kesiswaan atas nama Nasrullah. Jadi setiap lembaga tentunya kita punya tata tertib agar kegiatan pembelajaran itu berjalan dengan lancar dan dengan baik. Nah, manfaat tata tertib itu sendiri tentunya bisa melatih kedisiplinan anak kita, tahu mana batasan yang boleh dan mana batasan yang tidak boleh. Dan juga tentang kewajiban nanti apa yang harus dilaksanakan. Kemudian tentunya dia juga punya tanggung jawab nantinya. Nah, ketika dia punya amanah yang dibebankan baik oleh wali kelas, selaku wali kelas nanti memberikan misalnya jadi ketua kelas dan sebagainya, dia punya tanggung jawab untuk amanah yang dibebankan kepada dirinya. Kemudian tentunya juga melatih kejujuran, membuat kegiatan kita berjalan dengan lancar, dan banyak lagi hal-hal yang lainnya yang dapat kita ambil manfaatnya dari adanya tata tertib itu sendiri. Begitu juga di dalam agama kita, agama Islam, kita sudah mengetahui ada dengan jelas, baik itu dari Al-Quran maupun hadis, mana yang bisa kita laksanakan dan mana yang menjadi larangan bagi kita. Nah, kewajiban maupun larangan. Karena setiap sesuatu yang kita lakukan tentunya ada konsekuensinya yang kita terima, baik nanti di akhirat kelak maupun di dunia yang sekarang kita hadapi. Begitu juga dalam satu lembaga tentu punya tata tertib dan aturan yang harus ditaati. Nah, sebagaimana yang disampaikan kepala sekolah tadi, tadi sudah ada beliau mengutip satu ayat. Nah, satu ayat tadi apa? Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Jadi barang siapa melakukan satu kebaikan walaupun itu hanya sekecil darah, tentu itu akan ada nilai balasannya. Nah, jadi ketika anak ayah bunda nanti punya prestasi di sekolah kita, tentu dia punya nilai plus bagi kita semua dan tentunya kebanggaan bagi ayah bunda semua. Kemudian ketika dia melakukan kesalahan, nah, famay ya'mal wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Nah, adapun ketika dia melakukan kesalahan, tentu ada nilai juga yang menjadi konsekuensi yang ia terima. Nah, dalam artian di sini ada hukuman dan sanksi. Nah, namun hukuman dan sanksi ini tentunya sifatnya kita sifat membangun, sifat mendidik. Nah, insya Allah nanti ada sifatnya yang menyebabkan dari segi psikologinya maupun ada yang sifatnya fisik. Insya Allah tidak ada itu. Mohon izin, Ulun akan bagikan sedikit menampilkan biar lebih memperjelas saja. Bisa terlihat mungkin ayah bunda? Ini sudah masuk dulu. Tentang tata tertib kita. Ya. Nah, di sini untuk tata tertib peraturan yang ada di SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang pertama dari segi ketentuan umum yaitu setiap siswa yang melanggar tata tertib akan diberikan sanksi langsung dan black point berdasarkan jenis pelanggarannya. Nah, mungkin dalam beberapa lembaga berbeda-beda dalam menentukan bagaimana menerapkan tata tertib atau peraturan sekolah ini. Adapun di sekolah kita, tadi sudah ada sedikit disinggung oleh kepala sekolah,
bahwa kita akan ada aturan ketika dia melanggar maka ada sanksi atau sifatnya hukuman tentunya yang mendidik tadi, namun juga ada ketentuan pencatatan di buku khusus yang disebut dengan black point. Nah, nanti ada sistem poin Bapak Ibu. Nah, ada sistem poin agar itu bisa memberikan peringatan bagi dirinya bahwa sejauh mana dia sudah melaksanakan atau melanggar ketentuan atau aturan yang kita terapkan di sekolah. Nah, sebagai pengingat treatment. Nah, berikutnya semakin besar black point. Nah, semakin besar black point yang diberikan menunjukkan besar bobot pelanggaran yang dilakukan siswa. Jadi nanti ada kategorinya. Ketika melakukan pelanggaran yang ringan, poinnya juga sedikit. Ketika ada pelanggaran yang berat, itu poin bobotnya akan besar. Pelanggaran yang dilakukan lebih dari 1 kali, maka black point akan diakumulasikan dengan pelanggaran sebelumnya berdasarkan jenis pelanggaran dan sanksinya. Jadi selain dapat poin, dia juga ada dapat hukuman. Nah, ada dapat hukuman atau sanksi. Dan itu akan diakumulasikan. Nah, ditambahkan kayak gitu. Dari yang sebelumnya dilakukan dengan yang dilakukan berikutnya. Bagi siswa terakumulasi black point mencapai 100, maka siswa tersebut akan tidak naik kelas atau dikembalikan kepada orang tua. Nah, jadi kalau sudah mencapai 100 poinnya atau melakukan hal yang berat, itu bisa langsung nanti ke poin 100, maka kemungkinan terburuknya adalah dia tidak naik kelas atau kita kembalikan kepada orang tua. Kemudian ketentuan ini berlaku bagi siswa aktif di SMP plus Citra Madinatul Ilmi. Variasi permulaan poin ringan dan sedang itu dimulai dari 5, 10, 20, dan 40. Nah, ini poin awal Bapak Ibu. Nah, Ayah Bunda. Kemudian dan pelanggaran berat dari poin 60 sampai 100. Nanti ada sifatnya pelanggaran itu kita kategorikan berat, maka itu langsung mencapai 100 dan terpaksa tadi kita kembalikan kepada orang tua. Nah, tujuannya tadi supaya itu menjadi pengingat bagi dirinya ada hal-hal yang mereka tidak boleh lakukan. Kemudian lompatan kelipatan poin mulai 5, 10 sampai 20. Jadi ketika sudah melakukan kesalahan berikutnya itu punya kelipatan masing-masing. Ada 5, 10 dan 20. Tidak langsung nanti misalnya yang tadinya 50 langsung 50 lagi, tidak. Nah, kemudian black point akan diakumulasikan setiap triwulan. Nah, insya Allah nanti kita akan selalu komunikasi, baik itu mungkin lewat wali kelasnya masing-masing yang akan menyampaikan sampai sejauh mana sudah poin yang anak ayah bunda terima. Nah, mudah-mudahan itu menjadi pengingat bagi dirinya agar lebih bagus lagi. Kan kita penekanannya bukan hanya dari segi pengetahuannya, tapi juga sifatnya, akhlaknya itu akan selalu kita pantau dan kita jaga, kita awasi dan kita bimbing. Jenis dan prosedur penindakan pelanggaran tata tertib dan peraturan. Ada kategori tadi pelanggaran ringan. Nah, ini tindak lanjutnya adalah peringatan langsung atau black point oleh wali kelas atau guru yang bersangkutan. Kemudian pelanggaran sedang, black point, peringatan tertulis, dan pemberitahuan kepada wali murid. Pelanggaran berat, yang pertama dia akan menerima black point, juga berikutnya pembinaan atau pemanggilan orang tua, dan mungkin berikutnya adalah skorsing. Nah, skorsing. Berikutnya pelanggaran sangat berat itu nanti black point, siswa tidak naik kelas. Nah, dan yang terakhir pelanggaran berat sekali ini dikembalikan kepada orang tua untuk seterusnya. Jadi contoh-contoh pelanggaran yang berat sekali di sini karena kita lebih menekankan tadi akhlaknya selain pengetahuannya. Misal pelanggaran berat adalah dia bertato. Nah, bertato ini termasuk pelanggaran berat sekali. Atau dia berpacaran. Nah, juga kita tidak
sangat melarang keras siswa-siswi kita berpacaran. Fokusnya untuk belajar. Nah, selain mengganggu, tentunya ini juga merupakan larangan agama kita. Nah, insya Allah itu selalu kita perhatikan dan kita pantau. Namun jangan khawatir, bukan cuma black point yang akan kita tekankan kepada siswa-siswi kita. Nanti ada istilahnya white point. Nah, white point ini adalah yang berhubungan dengan prestasi peserta didik kita. Komponen tata tertib dan peraturan. Nah, komponen dan tata tertib peraturan ini mencakup yang pertama komponen kerajinan. Tadi yang sudah disampaikan ada ketentuan berapa hari boleh siswa-siswi kita tidak masuk kelas atau masuk sekolah. Kemudian komponen kerapian. Nah, kerapian ini juga menjadi penekanan kita, atribut sekolah dan lain-lain. Berikutnya komponen kedisiplinan. Nah, komponen kedisiplinan ini juga menjadi penekanan kita. Yang seterusnya komponen ibadah dan keagamaan. Kita ada beberapa aktivitas kegiatan ibadah, diantaranya ada sholat duha berjamaah, kemudian juga ada sholat wajib zuhur maupun asar. Kemudian komponen tata tertib tentang elektronik. Nah, ini nanti masalah HP, handphone, dan sebagainya. Sekarang kita masuk kepada jenis-jenis pelanggarannya. Nah, jadi di sini ketentuan pelanggaran maupun peraturan tata tertib ini kita selalu evaluasi Bapak Ibu. Nah, kita selalu evaluasi, kita selalu revisi ketika itu memang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan demi terlaksananya dengan baik kegiatan kita. Komponen kerajinan ini mungkin tidak semua ulun bacakan, kita mungkin kita sambil nanti lihat, biasanya pian pantau baca masing-masing. Yang pertama tentang kerajinan yaitu membolos pada kegiatan sekolah aktif. Ini dikenakan poin 20. Kemudian tindakannya, penanganannya yaitu peringatan tertulis dan pemberitahuan kepada wali murid atau orang tua. Karena mungkin saja dia ketika keluar dari rumah ngomongnya misalnya ke sekolah, tapi ternyata nanti di sekolah tidak hadir atau tidak masuk. Nah, tentunya kita selalu akan komunikasikan itu dengan orang tua. Kemudian tidak mengikuti kegiatan upacara. Nah, kegiatan upacara ini poinnya ada 10. Nah, berikutnya tidak mengikuti kegiatan ekskul, terlambat masuk sekolah atau kelas. Nah, ini lain halnya kalau yang peserta didik kita nanti yang sifatnya dia ikut penjemputan bis. Nah, alat transportasi bis kita. Ketika ada masalah di perjalanan, mungkin dari segi alat transportasinya, itu menjadi catatan kita tidak termasuk kategori di sini. Nah, insya Allah itu ada toleransinya. Kemudian tidak membawa alat-alat belajar, buku paket, buku catatan, buku tugas, dan alat-alat tulis lainnya. Nah, itu juga menjadi catatan kita, menjadi kategori tata tertib kita. Nah, pelanggaran tata tertib. Karena ibarat orang mau perang, tentunya perlu senjata. Ketika senjata ketinggalan, ya akhirnya apa? Kita mati konyol. Nah, jadi ini juga sangat kita tekankan kepada siswa-siswi kita. Berikutnya makan dan minum selama pelajaran berlangsung. Nah, kecuali dengan seizin guru. Nah, ini juga tidak diperbolehkan. Karena kan kita ada sudah waktu khusus untuk istirahat. Keluar sekolah, kelas pada saat KBM berlangsung, tentunya kecuali seizin wali kelas, seizin guru yang bersangkutan. Tidak membawa buku sesuai jadwal, tidak memakai pakaian olahraga pada jamnya, meninggalkan buku dalam kelas saat pulang sekolah. Ini juga menjadi catatan komponen kerajinan. Nah, untuk yang berhalangan hadir, tadi sudah dijelaskan juga,
maka wajib orang tua memberi keterangan kepada wali kelasnya kalau itu sifatnya sakit. Nah, bisa nanti minta surat keterangan dari dokter yang ditujukan kepada wali kelas maupun kepala sekolah mungkin. Nah, itu bisa di lewat WA juga diperbolehkan. Yang penting ada keterangan yang jelas dari orang tua. Kemudian ketika ulangan berlangsung tidak membawa kartu ulangan. Nah, ini juga menjadi catatan kita. Nah, supaya mendisiplinkan mereka. Nah, itu dari segi kerajinan. Mohon maaf, mungkin ulun berpindah tempat dulu sebentar karena ini lagi hujan, takutnya kurang jelas suaranya. Belum pindah tempat sebentar. Ya, mohon maaf, ulun lanjutkan. Yang berikutnya kita masuk pada komponen kerapian. Nah, di komponen kerapian di sini, yang pertama tidak memakai ikat pinggang dan kaos kaki sesuai ketentuan. Nah, nanti kita atribut sekolahnya untuk ikat pinggang itu ada yang berlogokan SMP dan juga kaos kaki. Tidak menggunakan sepatu hitam. Nah, ini akan ditegur dan disimpan. Nah, jadi disimpan dalam artian nanti dikembalikan. Adapun yang sifatnya ikat pinggang, kaos kaki kalau tidak menggunakan sesuai ketentuan itu ditegur dan disita. Untuk sepatu hitam ini, misalkan mungkin kita susah lah mencari yang memang sesuai real hitam semua kadang. Nah, kalau memang bawahnya telapaknya putih, itu tidak apa-apa, kita toleransi saja. Jadi tidak hitam. Kemudian tidak memakai seragam sesuai ketentuan, terus memakai celana berbentuk pensil, lepis, kino. Nah, jadi untuk celana itu juga menjadi catatan kita dan merupakan pelanggaran nanti ketika dia bentuk pensil. Nah, karena kada standar. Nah, kada standar karena nanti niatnya bukan untuk sekolah lagi tapi model-modelan. Nah, untuk apa? Kada sesuai lagi dengan ketentuan kita. Terus tidak memakai rok lipit. Nah, jadi roknya yang standar. Tidak menutup aurat, berpakaian ketat dan transparan. Nah, jadi alhamdulillah di tempat kita, insya Allah untuk seragam ini sudah lengkap, jadi bisa sesuai standar. Bagi laki-laki dilarang berambut panjang. Nah, untuk berambut panjang nggak boleh. Ini nanti akan tindakannya ditegur dan dipotong. Nah, jadi mohon maaf nanti kalau ternyata ada siswa-siswi kita yang berambut panjang laki-lakinya, maka kita akan potong di tempat. Nah, potong di tempat. Jadi jangan kaget nanti ayah bunda ternyata anaknya ketika pulang ke rumah potongannya kurang jelas. Nah, namun insya Allah itu tidak sampai istilahnya ke kulit lah bahasanya. Jadi bisa aja nanti dirapikan kembali. Nah, ini akan kita potong. Ada ketentuannya, batas untuk laki-laki itu nanti sampai alis. Nah, sampai alis lebih itu. Berikutnya mencat rambut bagi pria. Ini ditegur dan dipotong sampai hilang. Jadi kalau hanya ditegur, kemungkinan nanti tidak dipotong. Jadi langsung kita potong di tempat juga. Kemudian kuku panjang, kuku dicat. Nah, ini yang sangat berat itu adalah bertato. Nah, kalau ada
siswa-siswi kita yang bertato itu akan dipanggil orang tua dan langsung kita keluarkan. Nah, ini karena sangat dilarang dalam agama kita, juga tidak diperbolehkan karena tentunya nanti sholatnya tidak sah. Nah, karena menutup anggota badannya atau anggota sholatnya maupun ketika nanti mandi junub atau mandi wajib. Nah, jadi ini tidak diperbolehkan dan sangat dilarang di sekolah kita. Jadi dikeluarkan. Kemudian memakai anting, kalung, gelang bagi putra ini akan ditegur dan disita. Artinya kalau disita di sini tidak dikembalikan, tapi kalau disimpan itu nanti akan dikembalikan, tapi tentunya dengan orang tua ketika mau mengambil. Bagi perempuannya memakai aksesoris yang berlebihan. Misal kalau perempuan memakai aksesoris di sini hal yang kada wajar sifatnya. Nah, hal yang kada wajar itu akan ditegur dan disita. Kemudian memainkan permainan yang merusak, yaitu kartu, game, gambar, barang, permainan. Jadi yang sifatnya itu bisa mengganggu kegiatan dia di sekolah, itu akan kita sita dan disanksi dan dikenakan poin. Bagi perempuan memakai make up yang berlebihan. Nah, memakai make up yang berlebihan di sini yang kada sewajarnya bagi anak-anak. Nah, di sini contohnya lipstik, bedak, maskara, lip gloss, air apa nih? Nah, kurang bisa menyebutnya ulun. Nah, jadi hal-hal yang kada sewajarnya itu akan kita tegur. Nah, akan kita tegur. Ditegur dan dibersihkan dan juga mendapatkan poin. Melukis tangan atau bagian lainnya dengan pacar atau cat. Nah, ini akan ditegur dan dihapus. Nah, ini dari segi kerapian. Kita lanjut berikutnya komponen kedisiplinan, sikap, dan perilaku. Yang pertama, mengucapkan kata yang tidak sopan atau kotor. Ini akan kita tegur. Nah, terus berkata-kata kasar, tidak sopan, tidak pantas dengan maksud melecehkan atau merendahkan kepada guru atau teman, bullying. Nah, kalau tadi berkata kotor, namun kada sampai istilahnya melecehkan atau merendahkan yang lain. Nah, itu 5 poinnya akan ditegur. Adapun ketika berkata kasar, sifatnya niatnya untuk melecehkan kawannya ataupun guru, maka akan dapat penanganan yang lebih atau tindakan yang lebih, yaitu pemberitahuan orang tua dan peringatan tertulis kepada orang tuanya agar tidak mengulangi lagi. Yang berikutnya berkelahi, memukul sehingga meninggalkan bekas fisik, tawuran, main hakim sendiri. Ini termasuk berat. Nah, yaitu poinnya 40. Maka sifatnya nanti pembinaan, kita di sini ada BK, mungkin dipanggil oleh BK nanti, dan juga skorsing. Nah, untuk efek jera bagi dirinya agar meresapi apa kesalahan yang dia lakukan. Berikutnya mengotori, mencoret, merusak fasilitas yayasan. Maka ketika itu dilakukan akan mendapatkan sanksi dan mengganti barang yang dirusak. Nah, maksud mengganti di sini bukan sifatnya kita melihat materinya, tapi supaya dia punya tanggung jawab. Nah, tanggung jawab ketika melakukan hal yang salah, dia punya konsekuensi yang harus dia lakukan, nah, atau dia bayar. Melakukan kecurangan pada saat ujian. Nah, ini juga akan dikenakan poin, pemberitahuan kepada orang tua dan peringatan tertulis. Membocorkan soal ulangan ini termasuk berat. Ini kan bukan cuma dirinya yang curang, tapi juga kepada kawan-kawannya yang lain, akhirnya istilahnya ta'awwanu 'alal ismi wal udwan. Nah, bertolong-tolongan dalam hal yang salah. Nah, ini tidak dibenarkan. Nah, tidak diperbolehkan. Menghisap rokok di lingkungan sekolah ini juga termasuk berat. Kalau kita temukan, maka pembinaan dan skorsing. Membawa rokok, vape, liquid, ini akan disita dan kita beritahukan kepada orang tua. Peringatan tertulis. Membawa dan menggunakan narkotika, ini juga termasuk berat. Nah, ini akan dipanggil orang tua dan diskorsing. Membawa, mengendarai motor,
ini tidak diperbolehkan, maksudnya mengendarai sendiri. Tapi kalau diantar orang tua atau misalnya ikut taksi, Grab dan sebagainya itu diperbolehkan. Nah, jadi tidak diperbolehkan mengendarai sendiri karena sesuai ketentuan pun mereka belum boleh mengendarai sendiri. Nah, jadi boleh hanya diantar ataupun ikut taksi, naik taksi dan sebagainya. Kemudian menerima membawa tamu masuk sekolah tanpa izin sekolah. Jadi ketika ada yang berkunjung ke sekolah atas nama si A, si B, nah tentunya harus sepengetahuan petugas, baik itu sapam yang jaga ataupun mungkin wali kelasnya. Yang termasuk pelanggaran berat yaitu berkhalwat berduaan dan melakukan tindakan tidak islami. Nah, ini termasuk hal yang berat, akan dipanggil orang tua dan skorsing. Kita tidak membenarkan dan tidak memperbolehkan itu sebagaimana larangan agama. Nah, kemudian berpacaran, ini yang termasuk kategori sangat berat dan nanti tindakannya adalah dipanggil orang tua dan langsung kita keluarkan. Jadi ini merupakan larangan yang sangat fatal dilakukan. Berikutnya membentuk kelompok kegiatan organisasi atau geng baik di sekolah maupun di media sosial tanpa izin sekolah. Nah, jadi kadang ada mungkin siswa-siswi yang di luar sekolah dia punya geng motor dan sebagainya. Nah, yang menyebabkan itu ada tindakan kriminal akhirnya yang dilakukan. Nah, itu tidak dibenarkan. Mengadakan kegiatan dan membawa nama sekolah tanpa sepengetahuan dan izin sekolah. Nah, ini juga termasuk kategori pelanggaran berat. Jadi mengatasnamakan sekolah, melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, ketika itu sifatnya untuk hal-hal yang positif, itu diperbolehkan kalau memang ada sudah mendapatkan izin. Nah, tentunya seizin pihak sekolah. Mencoreng nama baik sekolah itu juga termasuk berat. Untuk penjemput diharapkan berpenampilan dan berperilaku sesuai norma sekolah. Jadi ketika nanti anak ayah bunda misalnya di tengah pembelajaran ada kegiatan keluarga atau acara keluarga, ayah bunda menjemput itu dibolehkan saja dengan catatan sudah mendapatkan izin dari wali kelasnya paling tidak. Dan tentunya dimohon dengan sangat nanti dengan berpakaian sopan. Berikutnya menggunakan barang yang tidak berhubungan dengan pelajaran ketika KBM. Nah, ini akan ditegur dan disimpan. Nah, jadi maksudnya barang ya misal kayak buku, komik dan sebagainya yang sifatnya mengganggu itu akan ditegur. Kalaunya sifatnya hanya komik dan sebagainya itu akan disita, tapi kalau barang berharga itu akan disimpan, bisa diambil kembali dengan catatan dengan orang tua. Membawa dan menyebarkan buku bacaan, gambar, majalah, dan sesuatu yang melanggar asusila. Nah, ini akan diberitahukan kepada orang tua. Membawa senjata api dan senjata tajam. Ini termasuk pelanggaran berat. Kan dipanggil orang tua dan skorsing. Melakukan tindakan kriminal menurut hukum yang berlaku. Ini juga termasuk berat. Nilai poinnya 80. Pemanggilan orang tua dan tidak naik kelas. Nah, itu. Yang berikutnya komponen yang lebih penting lagi adalah tentang hal keagamaan atau ibadah. Kita di sekolah kita sebagaimana yang disampaikan kepala sekolah tadi, dari jam 8 datang anak bapak ayah bunda, itu kita melaksanakan sholat duha berjamaah. Dilanjutkan nanti ada tadarus Al-Quran, setelah itu baru masuk ke kelas dengan pembelajaran normal seperti biasa. Di saat sholat zuhur nanti sholat zuhur berjamaah, di salat asar berjamaah. Nah, adapun salat Jumat juga sama-sama nanti ke masjidnya. Nah, ini ketika tidak melaksanakan mendapatkan sanksi dan tugas. Terlambat datang ke musala. Nah, ini tadi dengan catatan bagi yang memang sengaja melambat-lambatkan atau bagi yang tidak beralasan bahwa alat transportasi bis yang bermasalah. Nah, ini juga mendapatkan sanksi dan tugas. Mengganggu teman ketika beribadah. Ribut dan gaduh selama berada di musala, tidak mengisi saf yang paling depan, tidak sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah,
Nah, tidak memakai pakaian yang tidak sesuai dengan ketentuan sholat. Nah, jadi kita bukan cuma ibadah wajib, ibadah amaliyah sunnah pun sangat kita tekankan kepada siswa-siswi kita. Tidak membawa perlengkapan ibadah, mukena, peci, bagi laki-lakinya, bagi perempuannya mukena. Nah, ini juga masing-masing harus punya dan ada selalu dibawa ketika beribadah. Tidak membawa kitab dan rehal ketika kegiatan taklim. Nah, kita ada kegiatan taklim yaitu Senin, Selasa, Rabu dan Kamis itu kultum. Nah, itu membawa rehal dan kitab yang dipelajari. Tidak bersungguh-sungguh seperti tidur, bercanda, berbicara, membuat gaduh dan sebagainya, itu juga mendapatkan sanksi dan hukuman. Tidak rapi meletakkan sandal. Nah, sampai sandal pun kita atur supaya ada kedisiplinan bagi dirinya. Nah, kadang ada yang kehilangan sandal dan sebagainya karena diambil kawannya yang lain. Nah, ini juga menjadi catatan supaya dia lebih disiplin. Tidak merapikan, meletakkan Quran sembarangan, tidak melaksanakan tugas piket. Nah, kan kita ada nanti dibagikan petugas azan siapa, iqamah siapa, kultum siapa, dan wirid. Jadi anak ayah bunda selain nanti diajarkan dia melaksanakan dengan sendiri ibadah yang rutinitas yang dilakukan, dia juga akan diajarkan kepemimpinan, baik itu nanti azan, iqamah, kultum, kemudian wirid, dan juga imam sholat duha, sholat sunnah. Nah, itu juga akan kita ajarkan. Yang berikutnya tidak melaksanakan sholat zuhur, asar, dan sholat Jumat. Ini akan diskorsing. Nah, berikutnya tidak mengisi buku keterangan bagi siswi yang haid. Jadi bagi siswi yang haid itu nanti akan kita ada pembukuannya supaya itu tidak diada-ada. Memang ada jadwalnya kan, sudah terjadwal. Insya Allah itu ada petugasnya. Saya tunggu itu. Berikutnya untuk alat elektronik. Nah, ini membawa HP yang memiliki fasilitas video dan internet atau smartphone. Nah, jadi kita di SMP kita tidak diperbolehkan membawa HP yang sifatnya Android. Nah, atau yang bisa fasilitas video maupun internet. Nah, untuk HP ini kalau membawa maka akan disimpan dan disita. Nah, disimpan dan disita. Poinnya mendapat 20. Kemudian tidak meletakkan HP sesuai ketentuan di tempat yang sudah ditentukan. Oh, kenapa ini berarti membawa HP boleh? Ya, membawa HP boleh, tapi HP-nya adalah HP yang hanya bisa telepon dan SMS. Yang bisa nelpon dan SMS saja. Jadi tidak diperkenankan membawa HP smartphone. Jadi hanya ketentuannya membawa HP yang sifatnya bisa SMS dan telepon saja. Dan itu pun nanti harus dititipkan. Nah, harus dititipkan. Nah, ini akan diperingatkan, tertulis dan disimpan, berarti boleh dikembalikan. Membawa alat elektronik yang memiliki multiplayer fasilitas kamera, video, Bluetooth, dan sebagainya. Nah, ini juga akan disita. Membawa barang elektronik seperti laptop, tablet, MP4, dan MP3 tanpa izin wali kelas, maka peringatan tertulis dan disimpan. Kecuali memang itu nanti merupakan tugas. Nah, misalnya wali kelas memerintahkan ada tugas dan disuruh membawa alat elektronik seperti laptop dan tablet. Nah, itu diperbolehkan dengan catatan hanya sebatas ketika jam pembelajaran itu. Kemudian mengaktifkan barang alat elektronik, bermain game, menonton video ketika KBM berlangsung. Nah, ini juga tidak dibenarkan atau tidak diperbolehkan. Klasifikasi indikasi berpacaran. Tadi kategori sebatas mana kita klasifikasikan itu berpacaran. Yang pertama, terbukti dalam tulisan, percakapan, dialog di SMS, media IT, media sosial, surat, dan lain-lain. Tentunya kita tidak gegabah juga menentukan ini dikeluarkan karena berpacaran. Kita melalui bukti-bukti yang sudah kita telusuri. Melakukan pertukaran barang, memberi hadiah dan kirim salam, kemudian jalan bersama dengan atau tidak kontak fisik, tindakan asusila, ciuman, bermesraan, berzina,
perilaku yang sederajat. Nah, ini yang kita klasifikasikan berpacaran dan langsung kita keluarkan. Nah, jadi untuk disita itu tadi langsung menjadi hak milik yayasan. Adapun yang disimpan, penyimpanan itu selama 1 bulan, kemudian akan dikembalikan jika orang tua yang bersangkutan siap menandatangani surat pernyataan tidak akan mengulangi kesalahan tersebut. Apabila terulang kembali, maka akan dilakukan tindakan penyitaan barang dan memberikan wewenang barang sepenuhnya kepada yayasan untuk kedisiplinan sekolah. Jadi ketika yang melakukan kesalahan pertama itu disimpan dan dikembalikan, lalu mengulangi kembali, maka itu sudah menjadi hak milik yayasan. Nah, sifatnya untuk maslahah ummah, apakah nanti untuk infak dan sebagainya. Penyimpanan barang itu selama 3 hari sampai 7 hari. Ketika tadi barang itu disimpan, sifatnya tindakannya itu bisa diambil dengan orang tua selama 3 hari sampai 7 hari nanti untuk penyimpanan. Ketentuan khusus. Setiap siswa yang berprestasi akan diberikan penghargaan dan weight point berdasarkan jenis prestasinya. Nah, jadi tadi selain black point, kita ada weight point. Nah, weight point ini sifatnya akan menghapus black point jika ada. Nah, jadi black point yang dilakukan tadi akan terhapus ketika dia punya white point. Nah, white point ini didapat ada hal-hal nanti yang dia lakukan. Setiap white point dapat menghapus black point dengan perhitungan yang berimbang dan tidak berlaku pada pelanggaran sangat berat dan berat sekali. Akumulasi weight point akan menjadi pertimbangan penghargaan siswa berprestasi. Weight point akan diakumulasikan setiap triwulan. Nah, komponennya apa saja weight point? Yang pertama, juara kelas 1 sampai 3. Itu poinnya 3. Poinnya 10. Kemudian juara lokal. Artinya ada lomba tingkat sekolah. Nah, sekolah kita. Ini poinnya 15. Juara kecamatan, poinnya 20 untuk lomba-lomba tertentu. Juara tingkat kota 25. Juara zona itu 30. Nah, kemudian juara provinsi poinnya 40. Juara nasional 50. Kalau kejuaraan internasional itu poinnya 80. Kemudian aktif sebagai ketua dalam kepengurusan OSIS itu poinnya 30. Nah, jadi ketika dia melakukan hal-hal yang mendapatkan black point bisa terhapus oleh white point ini ketika pelanggaran sedang maupun ringan. Aktif sebagai anggota inti dalam kepengurusan OSIS itu 20 poinnya. Aktif sebagai ketua dalam kepengurusan keorganisasian yang berhubungan dengan sekolah, ekskul itu 10. Aktif sebagai anggota inti itu 10. Aktif sebagai ketua dalam kepengurusan kelas, ketua kelas di sini maksudnya 10. Aktif sebagai anggota inti dalam kepengurusan kelas ini 5. Misal ada bendahara dan sebagainya. Nah, jadi jangan khawatir untuk kesalahan-kesalahan poin black point ini tentu tidak semua nanti langsung kita masuk ke buku catatan pencatatan black point ataupun white point-nya. Kita akan melihat kategorinya, apakah dia melakukan hal-hal yang memang sudah kada sewajarnya, akan kita kenakan black point. Nah, mungkin itu penyampaian mengenai tata tertib dan aturan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Insya Allah ini sifatnya kita hanya menekankan aturan yang merupakan nanti ada batasan-batasan yang bisa dilakukan siswa-siswi kita. Nah, mudah-mudahan ini bisa menjadikan istilahnya motivasi dia untuk selalu berbuat baik di sekolah maupun di lembaga yang dia di lembaga kita tentunya. Nah, mungkin itu dari ulun, mudah-mudahan ini dapat dipahami. Selebihnya bisa nanti langsung pian tanyakan, bisa lewat chat atau langsung lewat komunikasi kita di sini lewat Zoom. Sebelumnya ulun mohon sebentar, mohon izin ke belakang sebentar. Silakan kalau ada yang bertanya bisa langsung chat dulu.
Mohon izin sebentar. Ya, Bapak Ibu, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan untuk materi hari ini, insya Allah yang sudah ulun sampaikan dan insya Allah yang akan atau yang sudah disampaikan oleh Ustaz Dinas juga akan kita bagikan di grup chat. Jadi untuk yang hari ini, boleh kalau Bapak Ibu langsung ingin bertanya, silahkan bisa angkat tangan raise hand atau bisa lewat komentar chat atau bisa juga bertanya langsung dengan kita. Assalamualaikum Pak Ustadz. Ya, waalaikumsalam Bapak Hernando. Ya. Yeah. Assalamualaikum Ulun, perkenalkan diri, nama Ulun Hernando. Ulun bapaknya Haifa Areta Zizi. Yeah. Inggi, yang Ulun tanyakan mungkin emang sudah dijelaskan Bang tadi Pak Lah, tapi kemungkinan Ulun tadi keluar, jadi kada mendengar. Bawa handphone kada boleh Pak? Nah, kalau untuk membawa handphone, Bapak yang boleh itu yang tidak Android sifatnya. Oh, gitu. Nah, jadi yang tidak boleh itu yang Android atau smartphone. Sedangkan untuk telepon yang poliponik kah biasanya untuk nelpon non SMS itu boleh. Jadi ketika datang nanti dikumpulkan ke wali kelasnya. Kalau pulang diambil lagi. Itu untuk memudahkan kita komunikasi. Boleh Bapak Ibu untuk HP yang sifatnya tidak smartphone. Nah ini juga untuk membatasi anak peserta didik kita, membatasi mereka tentang gadget ini. Apalagi setelah pandemi ini kan kayaknya gadget itu sudah menyatu dalam kehidupannya. Jadi kita membatasi, sementara di sekolah barang pandemi mencapai itu. Nah itu jadi kenapa tidak kita perbolehkan di sekolah supaya dia sosialnya kuat, Bapak. Kita melatih sosialnya. Oke, ya. Kalau satu lagi Pak. Iya, silakan. Kalau mobil jemputan tuh jam berapa Pak keluarnya dari anu? Kalau dari KCG itu mobil jemputan itu sekitar jam 6:30 sampai jam 7 Bapak. Start dari KCG. Nah, start dari KCG. Setelah itu dia biasanya kalau masih tidak banyak bisa mangkal di kalau di Banjarbaru depan KFC. Kalau di Banjarmasin juga depan KFC yang K5. Nah, di sana biasanya. Nah, kalau anak Bapak Ibu, jadi boleh anak Bapak Ibu memilih kalau misalkan anak berangkatnya berarti lebih pagi nunggunya. Kalau anak nunggu pas dia bisnya arah balik, ya bisa nanti lebih agak siangan sedikit. Agak siangan sedikit. Jadi tinggal disesuaikan. Insyaallah paling 1-2-3 hari Bapak Ibu sudah bisa anak Bapak Ibu itu pasailah masalah jadwal ini. Menyesuaikan gitu. Menyesuaikan. Biasanya di awal itu kita di sini kita antar ke bis anak didiknya, mungkin di hari pertama juga mungkin anak ayah bunda bisa didampingi dulu. Nah, biasanya di pertama itu supir bisnya mendata. Di Jalan Ayani malah kalau mungkin menunggu di Jalan Ayani di pinggir jalan. Kalau ke arah Banjarbaru. Iya, kalau Banjarbaru sama. Oke, makasih Pak Ustadz. Informasinya terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, mungkin Bapak Ibu yang lain, Ayah Bunda yang lain ada yang pengen bertanya, dipersilahkan. Baik menyangkut tata tertib, pembiayaan maupun peraturan akademik kita. Persilahkan. Untuk HP tadi sudah terjawab lah, nggih. Jadi untuk HP itu kita diperbolehkan dengan catatan HP yang sifatnya bukan Android. Nah, yang bukan Android hanya bisa komunikasi lewat telepon dan SMS. Dan itu nanti dititip ketika pembelajaran, dititip dengan wali kelasnya. Oke, ada lagi yang ingin bertanya mungkin? Persilahkan. Ya, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Silahkan Pak. Saya orang tuanya Miftah.
Oke, orang tuanya Miftah. Yang mau saya tanyakan ini apa sistem pembelajarannya yang akan datang ini masih daring apa tatap muka? Oh, oke. Ada lagi, Pak? Enggak, itu aja sementara. Oke. Ya, mungkin untuk menjawabkan kita persilahkan kepada kepala sekolah Ustadz Arif mungkin, silakan Ustadz. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Ini Ulun sekedar memberikan gambaran bahwa sekolah kita ini sebenarnya Pak adalah sekolah piloting untuk PTM. Jadi kita sudah mendapat verifikasi layak PTM dari pemerintah kota. Nah, namun untuk saat ini kenapa kita belum PTM itu memang belum mendapat izin Bapak Ibu dari pemerintah kotanya sendiri. Karena satu kota Banjarbaru memang tidak ada lagi yang diperbolehkan PTM. Nah, insya Allah sekolah kita ketika PTM boleh dilaksanakan, insya Allah sekolah kita akan pertama yang diperbolehkan PTM. Karena kita sudah menjadi sekolah piloting Bapak Ibu. Nah, untuk menjawab apakah di tahun ajaran kita PTM itu masuk normal ya Pak? Masuk tatap muka. Pertemuan tatap muka. Apakah PTM atau daring? Mungkin Ulun jawabnya cuma begini, Ulun tidak berani memastikan, tetapi ketika kita membaca keputusan 4 menteri kemarin yang baru launching itu di tahun ajaran Juli 2021, arti sekolah boleh melaksanakan tatap muka dengan syarat PTK-nya sudah divaksinasi. Selanjutnya mendapat izin dari pemerintah daerah. Nah, mungkin ketika ulun koordinasi juga dengan pihak Dinas Pendidikan, kata Kadis kemarin, kita PTM ini supaya lebih aman lagi, nunggu PTK-nya divaksinasi dulu. Nah, kebetulan ulun sudah dapat jatah sebagai kepala sekolah divaksinasi, tinggal ini guru-gurunya Pak. Nah, kalau ulun lihat di jadwal, insya Allah ini sudah masuk pendataan untuk guru-gurunya. Mudah-mudahan kita dapat kotanya, dapat kota vaksinnya. Dan ketika guru-guru sudah vaksin, mudah-mudahan Juli kita sudah diperbolehkan oleh pemerintah daerah melaksanakan tetap muka. Walaupun dengan kondisi tidak mungkin full seperti yang ulun jelaskan di awal, tidak mungkin sampai sore. Paling kalau kita tetap muka, kemungkinan pembelajarannya paling lama sampai sholat zuhur. Dan tidak mungkin juga full. Maksud di sini full, kelas 7, 8, 9 turun semuaan. Tidak mungkin. Karena di dalam aturan protokol kesehatan, kelas itu maksimal cuma 18 orang per kelas. Dan di shift maksimal 50% dari jumlah keseluruhan siswa. Jadi kemarin ketika kita bincang-bincang dengan Kadis, ulun sudah menyiapkan instrumen-instrumen apa yang disiapkan sekolah untuk persiapan PTM. Sekolah kita, insya Allah kalau PTM kita akan melaksanakan 3 kali shift. Jadi 1 minggu kelas 7, minggu kedua kelas 8, minggu ketiga kelas 9, ntar lagi. Nah, jadi masa transisi lah. Mudah-mudahan ini cepat berlalu dan kita bisa melaksanakan sekolah normal seperti biasa. Itu mungkin jawaban dari ulun Bapak Ibu. Kalau memastikan ulun tidak berani, tapi insya Allah kita pihak sekolah mengusahakan untuk PTM tersebut. Karena memang kewenangan PTM bukan di tangan sekolah, itu kewenangannya ada di pemerintah daerah. Kita pihak sekolah ikut arahannya dan kita selalu melengkapi fasilitas-fasilitas atau instrumen-instrumen yang dianjurkan oleh pemerintah tersebut. Oke, terima kasih Ustadz. Terima kasih. Ya, mungkin yang lain, Bapak Ibu, Ayah Bunda, ada yang pengen bertanya lagi, bisa lewat chat atau langsung. Untuk pengembangan bakat, ini ulun izin menjawab Ustaz Dinas. Oke, ya silakan Ustaz. Ada pertanyaan bagus nih dari Ibu Deni Agus Fitriansa. Untuk pengembangan bakat di sekolah kita, alhamdulillah banyak pengembangan bakat yang bisa dikembangkan, mulai dari ekskulnya. Kalau anak Bapak Ibu misalkan dia pandai atau memang minat di bidang pembelajaran OSN, kita ada di sini tim atau kelas khusus untuk anak-anak yang
memang disiapkan untuk mengikuti Olimpiade Sains Nasional tersebut, misal apel IPA, IPS, matematika. Selanjutnya anak-anak yang memang berbakat dalam bidang seni, kita di sini juga ada sanggarnya. Sanggar itu macam-macam Bapak Ibu. Ada di sana vokal, ada di sana melatih anak-anak berbicara speaking pakai bahasa Inggris, melatih anak-anak juga berpantun, berpuisi, di bidang seni ada. Selanjutnya untuk ekskul kita ada karate, kita ada basket, futsal, pun. Kenapa Bapak? Ekskul apa Bapak? Ekskul kita ada basket, ada futsal, ada karate. Selanjutnya juga ada rebana, ada pramuka, ada PMR, banyak lagi lah. Nanti insya Allah ulun bagikan juga list atau mungkin video singkat lah tentang sekilas tentang sekolah kita supaya buat-buat lebih paham atau lebih banyak tahu tentang kegiatan-kegiatan tersebut. Ya, oke. Nah, jadi untuk pengembangan bakat insya Allah kita siap menyalurkan dan juga sudah ada ekskul kita berbagai macam kegiatan insya Allah. Ya, ada tambahan mungkin pertanyaan yang lain silahkan Ayah Bunda. Ada lagi? Sudah cukup jelas? Cukup jelas, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, nggih kita sambil santai malah, nggih. Ya. Ya, Bapak Muhammad Saukani. Ya, Muhammad Saukani dari mana nih, Pak? Ini nama Halo. anak. Nggih. Dari mana ya, Pak? Ya, halo Pak. Halo Pak Ustadz. Nggih. Pian dari mana, Pak? Nggih, biar santai sedikit. Kami ulun dari Gambut. Orang Oh, tuanya Gambut Nisa malah. Adinalia. Oh, nggih. Alhamdulillah. Nggih, kira-kira ada yang ditanyakan, Pak? Atau cukup jelas, nggih? Sementara cukup jelas, sudah Oke. ditanyakan oleh rekan yang Pak Pangudi lah, sama Oh, pertanyaan nggih. tadi. Alhamdulillah. Dijelaskan udah jelas juga. Ya, alhamdulillah. Nggih. Nggih. Ya. Orang tua dari Aprilia Larasati, nggih. Dari mana, Bu? Nggih. Iya, Pak. Nggih. Dari mana, Bu? Alamatnya, Bu? Alamatnya di Kuranji. Oh, Kuranji pula. Nggih, alhamdulillah. Nggih. Ada yang ditanyakan, Bu? Atau cukup jelas saja? Alhamdulillah cukup jelas. Oh, nggih, alhamdulillah. Ya. Jelas. Nggih. Pak, tanya Pak. Nggih, silakan, Bu. Bapak Yulian. Oh, Bapak Yulian, nggih. Ini yang untuk apa? Peraturan-peraturan tadi bisakah di-share ke itu WA grup? Oh, nggih. Kalau dibicarakan malah, nggih. Nggih. Setelah ini kita akan share Bapak juga Nggih. peraturan tadi, sosialisasi nanti di WA juga, ini mungkin di kolom Zoom ini Ustaz Mas. Di kolom Zoom lah bisa setelah. Nanti di WA juga kita kirimkan ke Ustaz Jamira, biar Ustaz Jamira nanti mengirimkan di grup gantian. Ya. Ini udah titip daun Ustaz Jamira. Oke, yang lain mungkin ada? Sudah cukup? Sudah cukup jelas, Pak Ustadz. Oh, nggih, alhamdulillah, nggih. Ya, mudah-mudahan semua bisa kita pahami, dan ini untuk mungkin ada tambahan dari Ustaz Arif, nggih. Ini aja Ustaz, terakhir kalau kita mau sebelum menutup acara, kita boleh foto bersama Bapak Ibu, dibuka kameranya. Oke. Ya, silahkan Bapak Ibu, kita foto bersama dulu. Kameranya bisa diaktifkan.
Oke. Assalamualaikum Pak Ustaz. Ya, hitunglah 1, 2, 3. Ada yang tertinggal? 1, 2, 3. Makasih banyak Ayah Bunda. Ya, sama-sama, Dulu, Pak Ustaz. mudah-mudahan kita menjalin tali silaturahmi. Oke, makasih. Ya, alhamdulillah untuk kegiatan kita silaturahmi dengan orang tua calon SMP peserta didik SMP Plus Cerita Madinatul Ilmi sudah kita lalui tahapan tadi. Yang pertama penjelasan tentang pembiayaan dan juga peraturan akademik, kemudian juga tentang tertib sekolah kita, dan juga tadi kita sudah ada sesi tanya jawab. Nah, mudah-mudahan itu bisa memberi gambaran semua kegiatan kita di sekolah, dan kita mendoakan mudah-mudahan anak, ayah, bunda semua hari ini bisa menjalani tes dengan baik dan bisa mendapatkan hasil yang baik sesuai harapan kita bersama. Dan nantinya tentunya bisa bergabung dengan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi. Ya, mungkin sebelum kita tutup kita baca doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, sekali lagi Ulun selaku wakasih kesiswaan dan sekaligus MC pada kegiatan kita hari ini memohon ampun dan maaf jikalau selama kegiatan tadi ada hal-hal yang kurang berkenan baik dari segi perkataan maupun perbuatan. Ulun mohon ampun dan maaf. Ya, untuk itu kita akhiri dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, ulun akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.